Bab 3826, Alam Rahasia Primordial. Akhirnya dibuka, tapi sayang sekali saya tidak bisa masuk. Saya tidak tahu seperti apa di dalamnya. Apakah ini pintu masuk ke alam rahasia primordial? Saya benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat. Petik 2. Pada saat ini, semua orang yang hadir segera menjadi bersemangat, dan mata mereka bersemangat. Mereka melihat pintu masuk di udara, tetapi sayangnya mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Oke, ayo masuk satu persatu sesuai urutan yang saya umumkan sebelumnya. Hanya satu orang yang bisa masuk dalam satu waktu. Dengan perintah dari Lord Wu Huo, semua orang di kompetisi 100 teratas mulai memasuki alam rahasia primordial. Dongfang Daoyuan adalah orang pertama yang terbang ke pusaran air, dan sosoknya langsung menghilang begitu dia masuk. Ini adalah pintu masuk luar angkasa. Begitu Anda masuk, Anda tidak tahu kemana Anda akan dipindahkan. Semua orang masuk satu demi satu, Ye Bufan, Situ Dianmo dan lainnya tetap tinggal sampai akhir. Memasuki pintu masuk, perasaannya tidak jauh berbeda dengan duduk di susunan teleportasi. Setelah beberapa saat, mata Anda bersinar, dan aura kuno yang kaya menerpa wajah Anda. Energi abadi Ye Bufan sedang berjalan, dan dia tetap waspada penuh dan melihat sekeliling. Bahaya yang diharapkan tidak muncul, lingkungan sekitar sepi, dan segala sesuatunya sunyi sejauh mata memandang. Lokasi dia berada sangat terpencil, dikelilingi oleh pegunungan tandus, gurun dan lembah, bahkan jarang terlihat jejak warna hijau. Dengan penjelasan Peri Cixia sebelumnya, dia juga tahu bahwa semua orang tidak dapat diteleportasi ke suatu lokasi, dan dia tidak menunggu orang lain mulai menjelajah ke depan secara perlahan. Ada banyak celah ruang di sini, yang dapat dengan mudah mencabik-cabik orang jika disentuh. Meski tubuhnya kini kuat, tidak perlu mengambil risiko ini. Jadi dia menyerah dalam mengendalikan udara dan mulai bergerak maju perlahan di tanah. Setelah mendaki sebuah bukit kecil, sebuah lembah yang panjang dan tipis muncul di depan kami. Ini, bisakah itu dipotong? Ye Bufan melihat ke arah ngarai di depannya, dengan penuh keterkejutan. Lembah ini panjangnya 10 mil. Meskipun bebatuan di sekitarnya telah terkikis oleh angin dan embun beku, namun masih sangat rapi. Sebagai orang kuat di level Dewa Abadi, dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu dibuat oleh cahaya pedang. Tapi memotong 10 mil dengan satu pedang, kekuatan macam apa yang dibutuhkan? Ini terlalu menakutkan. Sepertinya ini bukan tempat biasa. Pasti pernah terjadi pertarungan antara orang-orang kuat kuno sebelumnya. Ye Bufan sedang menebak asal mula ngarai ketika sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Ketika dia melihat orang itu, terlihat jelas bahwa orang lain juga telah menyadari kehadirannya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia berada di depannya dalam sekejap mata. Ini adalah seorang pria muda dengan tubuh kekar, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Dia pada dasarnya telah melihat semua murid di kompetisi 100 teratas. Ini adalah murid dari sekte kecil bernama Cao Xuan, dan kekuatannya berada pada tahap akhir dari Raja Abadi. Selain 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar dalam kompetisi ini, ada juga beberapa sekte kecil yang berhasil mencapai titik ini karena keberuntungan. Saat ini, Cao Xuan sudah merasa bahagia, seolah-olah dia terkena kue yang jatuh dari langit. Dari awal hingga akhir kompetisi 100 teratas, dia tidak menyukai pria di depannya, dan dia dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian yang ekstrim. Mengapa dia memiliki begitu banyak wanita cantik? Mengapa dia tidak memiliki kemampuan dan mengandalkan keberuntungan untuk mencapai akhir? Dia akhirnya memenangkan posisi pemimpin dan menerima hadiah 300 juta kristal abadi. Setelah pertandingan, Cao Xuan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika dia bertemu lawannya di alam rahasia primordial, dia akan membuatnya terlihat bagus. Selain itu, mereka kemudian menerima berita pribadi bahwa keluarga Zhao sebenarnya menawarkan hadiah 100 juta kristal abadi kelas menengah untuk kepala pihak lain. Karena itu, ketika dia melihat kepala Ye Bufan dan cincin penyimpanan di tangannya, dia tidak bisa menahan tawa ke langit. Dia tahu persis apa yang ada di dalam ring. Hadiah pemimpin berupa 300 juta kristal peri kelas menengah, dan 300 juta dari peri Aoyue dan Jin Meyer, sehingga totalnya menjadi 600 juta. Jika Anda memasukkan hadiah keluarga Zhao sebesar 100 juta,
Anda bisa mendapatkan 700 juta kristal abadi kelas menengah dalam satu kali kejadian. Bahkan jika Anda kembali dengan tangan kosong dari alam rahasia primordial kali ini, Anda masih akan menghasilkan banyak uang, dan Anda akan memiliki sumber daya budidaya yang cukup dalam kehidupan ini. Hahaha, sepertinya peruntunganku telah berubah. Tuhan telah memberiku keberuntungan yang besar ini. Melihat pria ini tersenyum bahagia, Ye Bufan pada dasarnya menebak apa yang sedang terjadi. Dia menganggapnya cukup menarik dan memutuskan untuk bermain dengannya lagi dan lagi, menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya. Setelah Cao Xuan cukup tertawa, dia berkata, "Nak, kamu tidak menyangka akan bertemu denganku di sini, kan?" Ye Bufan mundur berulang kali dan berkata dengan gugup, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Wajah muda, tidak ada makanan lunak untuk dimakan sekarang, kan? Wanita-wanitamu itu benar-benar kuat, tapi sayang sekali sekarang tidak ada lagi. Pada titik ini, kilatan kebencian melintas di mata Cao Xuan. Kamu adalah pecundang, wajah cantik yang mengandalkan wajahmu, bagaimana kamu bisa mendapatkan 100 pemimpin kompetisi yang kuat? Mengapa kamu mendapatkan begitu banyak kristal abadi? Katakan padaku, mengapa kamu semakin cemburu? Tanda tanya. Wajah Ye Bufan penuh dengan kegugupan, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuh jariku, wanitaku tidak akan melepaskanmu. Bah, tidak ada gunanya, dan tidak peduli di mana itu berada. Siapa itu? Aku tidak bisa membantumu. Cao Xuan menarik napas dalam-dalam, menenangkan amarah di hatinya, dan mengulurkan tangan kanannya, "Beri aku cincin penyimpananmu. Aku bisa mengampuni nyawamu." Ini tidak akan berhasil. Bufan menekan cincin di tangannya dan mundur. "Nak, jangan bersulang dan makan sebagai hukuman. Ini adalah dunia rahasia kuno. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Serahkan segera, atau aku akan memenggal kepalamu sekarang." Memutar pergelangan tangannya, pisau panjang lebar muncul di telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. "Aku akan memberikannya padamu, tapi kamu tidak bisa menyakitiku." Ye Bufan tampak sangat ketakutan dan buru-buru menyerahkan cincin itu. Cao Xuan mengambil cincin itu dari udara dan menjatuhkannya ke telapak tangannya. Dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya dan melihat bahwa cincin itu penuh dengan kristal peri, menumpuk seperti gunung. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya secara langsung adalah karena dia khawatir pihak lain akan menyembunyikan kristal peri. Sekarang tampaknya anak laki-laki cantik ini sama penakutnya dengan tikus dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyembunyikannya. "Hahaha, aku menjadi kaya. Aku benar-benar menjadi kaya." Pria itu tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak melihat ejekan di mata Ye Bufan. "Apa yang kamu tertawakan?" Saat dia tertawa terbahak-bahak, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di telinganya. Cao Xuan melompat dan berbalik untuk melihat sosok lain muncul di belakangnya. Orang yang datang adalah seorang pemuda jangkung dan kurus, Han Lingwei, murid inti keluarga Han, dengan kekuatan puncak Raja Abadi. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia primordial, tetapi Han Lingkuang dan Han Lingduan dari keluarga Han menghilang satu demi satu, yang memberinya kesempatan. "Han, Tuan Han, kenapa kamu ada di sini?" Setelah melihat Han Lingwei, Cao Xuan diliputi keterkejutan dan penyesalan. Jika dia tahu bahwa dia seharusnya segera melarikan diri setelah mendapatkan cincin itu. "Sekarang pihak lain lebih kuat dan memiliki status lebih tinggi dari Anda, saya khawatir akan sulit untuk memonopolinya. Akankah giliranmu yang bertanya apakah aku di sini atau tidak?" Han Lingwei mendengus dingin. Dia berasal dari keluarga Han dan sama sekali tidak peduli dengan murid sekte kecil ini. Dia tidak terlalu memperhatikan Cao Xuan, dan memandang Ye Bufan, "Nak, serahkan cincin penyimpananmu, aku akan mengampuni hidupmu." Bab 3827, hasilkan uang dengan mengorbankan nyawa. Aku tidak melakukannya." Ye Bufan masih bersikap lemah, gemetar ketakutan. Kilatan rasa jijik melintas di mata Han Lingwei. Meskipun dia tidak bermain dalam game tersebut, seluruh kompetisi 100 pintu tidak hilang. Dia memiliki pandangan yang jelas tentang kesejukan dan ketenangan pihak lain sebelumnya, tetapi sekarang dia sangat ketakutan sehingga dia tampak seperti beruang ketika dia tiba di alam rahasia primordial. "Omong kosong. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki cincin penyimpanan? Serahkan segera,
atau aku akan membunuhmu sekarang. Awalnya aku memilikinya, tapi sekarang ada di tempatnya. Wajah Cao Xuan penuh dengan kusut. Pada saat itu, dia ragu apakah dia harus memanfaatkan waktu untuk melarikan diri, tapi pada akhirnya dia masih tidak memiliki keberanian. Bagaimanapun, Han Lingwei adalah puncak Raja Abadi, satu tingkat lebih tinggi darinya, dan ini adalah alam rahasia primordial, jadi dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Baiklah, Tuan Han, apakah menurut Anda kita bisa mendapatkan setengahnya masing-masing? Cao Xuan memegang cincin penyimpanan, memikirkan kristal peri seperti gunung di dalamnya, dan dipenuhi dengan keengganan. Tapi tidak mungkin, kekuatan berarti segalanya di sini, dia tidak memiliki kekuatan itu, dia hanya bisa bernegosiasi dengan pihak lain. Tetapi ketika dia melihat cahaya dingin di mata Han Lingwei, dia dengan cepat berubah pikiran, tidak, 37.28 sudah cukup. Hanya kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki? Menegosiasikan persyaratan denganku. Mata Han Lingwei berkilat, dengan tatapan membunuh, cepat dan serahkan padaku. Ya, meskipun dia penuh keengganan, Cao Xuan tidak punya pilihan selain dengan enggan memberikan cincin itu. Han Lingwei mengambilnya di tangannya, meliriknya dengan kesadaran spiritualnya, dan wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Keluarga Han telah menderita kerugian besar di rumah judi selama periode ini. Jika dia membawa begitu banyak kristal peri kembali ke Tetua Agung, statusnya dalam keluarga pasti akan meningkat, dan dia mungkin menjadi salah satu calon pewaris keluarga, masa depan. Cao Xuan patah hati dan berdarah, tapi dia tidak punya pilihan selain berkata, Tuan Han, saya akan pergi dulu. Ayo pergi, ayo pergi. Han Lingwei melambaikan tangannya, ingatlah untuk merahasiakannya, tidak kita tahu apa yang terjadi di sini. Izinkan aku mengatakannya. Jangan khawatir, aku tidak tahu apa-apa. Cao Xuan mengangguk dan bersiap untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, cahaya pedang tajam muncul di belakang kepalanya. Sebagai murid dari keluarga besar, Han Lingwei selalu kejam, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi seperti ini? Begitu berita menyebar bahwa dia telah mengambil cincin penyimpanan Ye Bufan, bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Jadi cara terbaik adalah membunuh orang dan membungkam mereka. Cao Xuan menyadari bahwa pihak lain akan membunuh seseorang dan membungkamnya. Sudah terlambat untuk melarikan diri, dan cahaya pedang yang tajam memenggal kepalanya. Kemudian cahaya pedang lainnya terbang keluar, menghancurkan jiwanya menjadi beberapa bagian. Dia penuh keengganan sampai kematiannya. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, tetapi gagal mendapatkan sepotong kristal peri. Setelah gerakannya berhasil, bibir Han Lingwei menyeringai. Pihak lain benar-benar bodoh. Namun sebelum senyumannya memudar, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya, lalu ujung pedang berdarah menusuk jantungnya dari dada kirinya. Siapa itu? Han Lingwei terkejut dan marah. Dia adalah anggota keluarga Han. Dia berjuang untuk berbalik dan melihat Jian Jubi dengan cibiran di wajahnya. Kamu, apa lagi yang ingin Han Lingwei katakan? Namun hatinya telah tertusuk pedang, dan bahkan organ dalamnya telah hancur berkeping-keping oleh energi pedang yang tajam. Sampai kematiannya, dia tetap membuka matanya lebar-lebar dan penuh keengganan. Jian Juebi mendengus dingin, dan pedang peri di tangannya bersinar dengan cahaya pedang lagi, menghancurkan jiwa yang meluap. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan di tangan lawannya. Dia melirik dengan kesadaran spiritualnya, dan kilatan kegembiraan muncul di matanya. Lalu dia melihat ke arah Ye Bufan di sebelahnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagai murid dari Sekte Pedang Sifang, dia sudah membenci pemuda di depannya. Selain itu, dua murid dari kompetisi 100 teratas terbunuh secara berurutan. Hal semacam ini tidak boleh dipublikasikan, sehingga pihak lain harus mati. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Ye Bufan, yang awalnya gemetar ketakutan, kini menatapnya menggoda dengan senyuman di wajahnya. Jian Juebi mengerutkan kening, mengapa kamu tertawa? Aku menertawakan kalian. Ye Bufan memandangnya dengan riang, pernahkah kamu mendengar pepatah? Seekor tikus berfungsi sebagai pendamping kucing, dan itu membutuhkan biaya, hidupnya untuk menghasilkan uang. Kalian benar-benar bodoh. Apakah layak mempertaruhkan hidupmu untuk sejumlah kecil kristal abadi? Jian Juebi sedikit bingung.
Dia tidak mengerti apa arti pengawalan, dan dia tidak mengerti, tahu mengapa pihak lain bersikap seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, sekarang setelah banyak kristal peri telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah membunuh lawan. Baik itu pembunuhan dan pembungkaman, atau balas dendam dan pertumpahan darah, pihak lain tidak akan pernah meninggalkan alam rahasia primordial hidup-hidup. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah ke neraka. Pedang peri di tangan Jian Juebi berubah menjadi aliran cahaya dan menembus dada lawan, niat membunuh menyelimuti dunia. Yang dia inginkan adalah kemenangan cepat untuk mencegah bocornya berita, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini, tanpa meninggalkan apapun. Menurut idenya, dengan kekuatan tahap Dewa Abadi, akan mudah untuk membunuh lawan bahkan tanpa menggunakan gerakan kedua. Tapi melihat ujung pedang semakin dekat ke Ye Bufan, cahaya pedang tajam hendak menyodok di tengahnya. Namun pihak lain mengangkat tangan kanannya dan menjentikkannya dengan 2 jari. Hanya mendengar bunyi ding, pedang peri itu mulai retak sedikit demi sedikit dari ujungnya, lalu berubah menjadi tumpukan serbuk besi dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, darah menetes dari mulut harimaunya, menodai satu-satunya gagang pedang di tangannya menjadi merah. Ini, Jian Juebi mundur 7 atau 8 langkah, merasa ngeri. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa pihak lain begitu kuat? Untuk dapat menghancurkan pedang peri milik sendiri dengan satu gerakan, tingkat kultivasi seperti apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Di tahap awal Dewa Abadi, di tahap tengah, atau di tahap akhir? Mungkinkah pihak lain menyembunyikan kekuatannya? Kekuatannya tidak lebih lemah dari Jin Meyer dan yang lainnya, dan bahkan jauh lebih kuat. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Namun bagaimanapun juga, satu hal yang pasti, yaitu kekuatan lawan pasti lebih tinggi dari miliknya, dan perbedaannya bahkan tidak sedikit pun berbeda. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal di sini dan segera berbalik dan lari. Untuk menyelamatkan nyawanya, Jian Juebi menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Tapi saat dia berlari 100 meter jauhnya, sesosok tubuh melintas di depannya, dan wajah tersenyum Ye Bufan muncul di depannya. Dia segera mengubah arah, tapi hasilnya sama saja. Sebelum dia bisa mencapai jarak 100 meter, seseorang menghalangi jalannya lagi. Pada saat ini, hati Jian Juebi benar-benar tenggelam ke dasar. Jari yang menghancurkan pedang abadi tadi bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki pihak lain? Dewa abadi di tahap awal, tahap tengah, atau tahap akhir? Tapi dia jelas adalah anak laki-laki kurang dikenal yang berasal dari sekte tingkat rendah di Diletian. Penuh keraguan, dia melambaikan tangannya dan 3 cincin kotak penyimpanan terbang keluar. Mereka berasal dari Cao Xuan, Han Lingwei dan Ye Bufan sebelumnya. Berikan semua cincinnya padamu dan lepaskan aku. Bab 3828, Binatang Purba. Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih 3 cincin penyimpanan, lalu dia melihat yang ada di tangan Jian Juebi. Dan itu, kamu. Jian Juebi merasa sedih, tapi dia tidak punya pilihan selain menerima penghinaan ini karena dia tidak sekuat yang lain. Dia melepas cincin penyimpanannya dan melemparkannya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi begitu dia bergerak, sosok Ye Bufan muncul di hadapannya lagi, menghalangi jalan. Apakah aku melepaskanmu? Wajah Jian Juebi dipenuhi amarah, aku sudah memberimu cincin itu, apalagi yang kamu inginkan? Ye Bufan tersenyum dingin, sederhana sekali. Bunuh mereka semua itu yang baru saja kamu lakukan. Ketika Jian Juebi bertemu dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh, hatinya bergetar ketakutan. Sekarang kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dia hanya bisa keluar dari sekte di belakangnya. Kamu berani. Aku anggota dari sekte pedang Sifang. Ye Bufan tampak menghina, sekte pedang Sifang. Lalu kenapa? Sejak kamu memprovokasiku satu demi satu, kamu ditakdirkan untuk mati. Tidak ada cara kedua. Tidak ada cara untuk pergi. Nak, aku akan bertarung denganmu. Melihat bahwa tidak ada kemungkinan pembicaraan damai, Jian Juebi hanya bisa bertarung sampai mati, dan pedang peri muncul di tangannya, tangan lagi, penuh dengan cahaya menyilaukan. Aku sudah membuang cukup banyak waktu bersamamu. Ye Bufan awalnya hanya ingin menggoda Cao Xuan, tapi orang-orang datang satu demi satu. Alam rahasia Yuan Gu awalnya hanya punya waktu 3 hari,
jadi kami tidak bisa menyia-nyiakannya terlalu banyak dengan semut ini. Dengan satu pukulan, cahaya pedang menghilang, pedang peri hancur, dan bahkan seluruh tubuh Jian Jubi terlempar menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Gumpalan jiwa panik meluap, dan ketika dia hendak melarikan diri, dia terkejut menemukan sebuah botol kecil muncul di udara. Ini adalah alam rahasia primordial, dan tidak satu pun monster tua di luar yang dapat melihat apa yang terjadi. Ye Bufan adalah orang terkuat di sini, jadi tentu saja dia tidak lagi memiliki keraguan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil jiwa Jian Jubi, dan ramuan emas muncul di bagian bawah botol. Menyingkirkan botol pemurnian iblis, dia melihat ketiga cincin penyimpanan di tangannya, dan kemudian mengerutkan bibirnya. Tak perlu dikatakan lagi, Cao Xuan awalnya adalah sekte kecil dengan hanya beberapa ratus ribu kristal abadi. Adapun Han Lingwei dan Jian Jubi, belum lagi, keluarga Han dan sekte pedang Sifang telah dijarah besar-besaran olehnya, dan keduanya tidak memiliki banyak sumber daya. Lupakan saja, kaki belalang juga daging, akhirnya panen. Ye Bufan bergumam, meletakkan cincinnya, dan berjalan maju lagi. Tapi sebelum mereka pergi jauh, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi di depan mereka, dan paksaan besar bercampur dengan aura kuno yang kaya datang ke arah wajah mereka. Ye Bufan berhenti dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat seekor harimau berkepala dua muncul di hadapannya. Orang ini bertubuh besar, tidak kalah dengan truk berat manapun di bumi. Keempat matanya yang berwarna merah darah seperti lentera, melepaskan niat membunuh yang mengancam. Kuku dan cakarnya yang besar mengeluarkan getaran yang mengguncang bumi setiap kali ia menginjak tanah. Apakah ini binatang purba? Sangat kuat. Menurut induksi Ye Bufan, harimau berkepala dua di depannya seharusnya sudah mencapai tingkat ke-10, tapi dia terkejut mengapa tidak berubah menjadi bentuk manusia. Apakah karena saya tidak punya pilihan, atau karena aturan langit dan bumi di alam rahasia primordial ini berbeda? Dan bahkan jika saya mencapai level monster tingkat 10, saya tidak dapat bertransformasi. Tapi tidak peduli apakah lawannya adalah humanoid atau monster, tekanan besarnya tidak bisa disembunyikan, dan kekuatannya pasti tidak kalah dengan yang kuat di tahap awal Xianjun. Aum, harimau berkepala dua itu mengaum berulang kali, dan tidak jauh di depannya, sesosok tubuh yang malu sedang berlari dengan putus asa. Ini adalah seorang wanita berpakaian hitam, memegang pedang di tangannya, tapi sayangnya pedang itu setengah patah. Dilihat dari kekuatannya, itu berada pada level Raja Abadi di tingkat tengah. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan monster ini, dan yang bisa dia lakukan hanyalah berlari demi hidupnya seperti orang gila. Ye Bufan pernah melihat wanita ini di luar alam rahasia Yuangu sebelumnya. Dia bersama Su Seng Ye dan merupakan murid dari 5 hegemoni. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam turnamen 100 teratas. Dia seharusnya menjadi murid dari 5 hegemoni yang duduk di bangku cadangan. Wanita itu panik, matanya dipenuhi keputusasaan, tetapi ketika dia melihat Ye Bufan, dia sepertinya telah melihat penyelamat, dan dia bergegas ke sisi ini, dan mereka berdua semakin dekat. Hei, Ye Bufan menunjukkan ekspresi keheranan. Awalnya ragu untuk menyelamatkannya, dia tiba-tiba merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dari pihak lain. Dia yakin dia belum pernah bertemu wanita ini sebelumnya, jadi mengapa dia memiliki perasaan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan ini. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, seorang manusia dan seekor binatang telah tiba di depannya. Tuan Ye, selamatkan saya. Melihat harimau berkepala dua di belakangnya membuka mulutnya yang berdarah, wanita itu menjerit nyaring. Keluar dari sini. Ye Bufan meninju, memukul kepala besar harimau berkepala dua itu dengan keras. Aduh, harimau berkepala dua dengan api yang mengerikan tidak menganggap serius manusia lemah ini, dan awalnya ingin memakannya bersama. Namun dia tidak pernah menyangka lawannya begitu kuat hingga meledakkan kepalanya yang besar dengan satu pukulan. Kabut darah memenuhi udara, dan kepala yang tersisa melolong menyedihkan, dan tubuh seperti bukit terbang mundur. Tapi sebelum dia selesai mengaum, cahaya redup melintas di depan matanya, dan kemudian kepala besar yang tersisa terpotong. Ye Bufan hari ini, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik pelatihan tubuh Dewa Petir, kekuatannya sebanding dengan Dewa Abadi awal. Dia dapat dengan mudah membunuh binatang kuno tingkat 10 di depannya dengan satu pukulan dan satu pedang. Wanita berbaju hitam melarikan diri ke belakang Ye Bufan.
Melihat binatang itu dibunuh, dia menghela nafas lega, dan ketakutan di wajahnya perlahan memudar. Tuan Ye, terima kasih. Wanita itu penuh rasa terima kasih, saya tidak menyangka Anda begitu kuat. Dengan sedikit usaha, Ye Bufan menatap wanita di depannya lagi seperti batu giok, alisnya sangat indah, dia sangat cantik, dan penampilannya mirip dengan kesan tradisional peri di bumi sangat mirip. Kedua orang itu begitu dekat saat ini, dan perasaan akrab menjadi semakin kuat. Hal ini membuatnya semakin terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bolehkah saya bertanya apa nama peri itu? Gadis kecil Wu Qimei. Wanita itu tampak lembut, saya adalah murid dari 5 hegemoni, dan saya adalah pengganti kompetisi kali ini. Saya pikir saya hanya bisa menyemangati saudara-saudara senior, tetapi 2 saudara senior di sekte tersebut terluka terlalu parah untuk memasuki alam rahasia Yuangu, jadi saya memasuki alam rahasia Yuangu sebagai pengganti. Awalnya, saya sangat senang, tetapi saya tidak menyangka akan menghadapi ini tidak lama setelah saya masuk. Orang besar, jika tuan muda tidak datang untuk menyelamatkan, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Setelah Wu Qimei menceritakan kisahnya, dia berkata dengan sedih, Tuan Ye, bolehkah saya meminta permintaan tanpa ampun? Ye Bufan berkata dengan tenang. Katakan padaku. Alam rahasia Yuangu terlalu berbahaya, dan tingkat kultivasi saya rendah. Jika saya bertemu binatang buas lain seperti itu barusan, aku pasti akan kehilangan nyawaku. Tapi butuh 3 hari untuk meninggalkan dunia rahasia. Aku tidak bisa pergi sekarang, apa menurutmu kamu boleh membiarkan aku mengikutimu? Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Bufan dengan ekspresi menyedihkan. Oke, kalau begitu kamu tinggal bersamaku. Ye Bufan mengangguk. Jika itu orang lain, dia mungkin mengabaikannya. Tapi wanita ini istimewa. Jelas saya tidak mengenalnya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia merasa familiar. Dia tidak banyak bicara, tapi ingin mengajak orang lain bersamanya untuk mengetahui alasannya. Bab 3829 Buah Jiwa Taichu. Ye Bufan membawa Wu Qimei sepanjang jalan dan mulai mencari peluang di wilayah misterius Yuangu. Awalnya dikatakan bahwa ada harta karun di mana-mana di sini, tetapi setelah berjalan sehari semalam, mereka tidak menemukan terlalu banyak harta karun. Sebaliknya, ia menghadapi beberapa bahaya, formasi alam, retakan ruang angkasa, dan bertemu dengan beberapa binatang primitif tingkat 10. Di atas bukit, Ye Bufan mengulurkan tangannya dan memetik 3 buah willow hijau. Ini juga merupakan rumput peri tingkat 9 dan bernilai banyak uang di wilayah Songtian. Aku ingin keduanya, dan aku akan memberikan yang ini padamu. Ye Bufan menyerahkan buah kepada Wu Qimei. Saya tidak menginginkan Tuan Ye, saya hanya ingin keluar dengan aman bersama Anda. Wu Qimei melambaikan tangannya berulang kali. Jika Ye Bufan tidak merawatnya kali ini, dia pasti sudah mati sekarang. Baiklah kalau begitu. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyimpannya begitu saja. Setelah mengamatinya selama sehari semalam, dia masih tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang wanita ini. Pada saat ini, semburan aroma tiba-tiba melayang dari kejauhan. Aromanya sangat ringan, namun meski tercium sedikit pun, Anda tetap merasa segar dan bersemangat. Di saat yang sama, suasana primitif yang sangat kuat datang dari barat. Ayolah, ini adalah rumput peri dewasa. Ye Bufan tiba-tiba menjadi energik. Dilihat dari penampilannya, setidaknya itu adalah rumput peri tingkat ke-11. Setelah harta karun ini matang, pergerakannya akan sangat besar dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dia meraih Wu Qimei, berubah menjadi 2 bayangan dan berlari ke depan. Ada banyak risiko di sini. Betapapun cemasnya mereka hanya bisa bergerak maju mendekati tanah dan tidak berani terbang ke udara. Jika tidak, ia akan menjadi sasaran binatang jahat purba yang mengintai, atau mungkin langsung mengenai celah luar angkasa. Di sebuah lembah kecil 20 mil jauhnya, 7 buah digantung di pohon kecil setinggi sekitar 2 meter. Aroma yang kaya dan suasana kuno memenuhi seluruh lembah. Buahnya seukuran kepalan tangan, dengan 2 warna yin dan yang di atasnya, dan mata ikan-ikan yin dan yang di tengahnya. Tampaknya seseorang telah mengukir diagram Tai Chi Bagua pada buah tersebut. Bentuknya seperti aslinya, namun belum sepenuhnya matang dan polanya masih agak redup. Buah jiwa Taichu adalah rumput roh peri tingkat ke-11,
dan merupakan buah peri yang sangat langka yang meningkatkan kekuatan spiritual. Di domain Zongtian, hanya ada beberapa catatan di buku dinasti Yuan, dan ini pertama kalinya muncul. Pada saat ini, seorang wanita berambut merah berdiri di bawah pohon, melindungi buah jiwa Taichu di belakangnya. Setelah memasuki alam rahasia Yuan Gu, dia mencari harta karun sambil mencari Ye Bufan. Dia kebetulan berada di dekat pohon buah-buahan dan segera melindungi buah merah Taichu di belakangnya. Namun buahnya belum terlalu matang sehingga tidak langsung dipetik. Di seberangnya berdiri seorang pria muda berjubah tao dan memegang pedang panjang, memandang dengan rakus pada buah jiwa Taichu. Dia adalah Dongfang Dao Yuan, murid inti dari Sekte Tiandao. Ada 7 atau 8 murid di kejauhan, tetapi orang-orang ini tidak berani maju dan mengawasi dari kejauhan. Mereka tidak cukup kuat dan tahu bahwa hal-hal baik seperti itu tidak akan pernah menjadi giliran mereka. Namun, mereka tidak pergi, lagi pula, buah jiwa permulaan mutlak ini terlalu berharga. Legenda mengatakan bahwa bahkan prajurit tingkat keabadian dapat mengalami lonjakan kekuatan mental setelah memakannya. Bahkan di alam rahasia primordial, itu adalah salah satu harta karun tertinggi. Sekarang setelah Anda bertemu, Anda tidak bisa pergi dengan mudah. Mungkin Anda bisa mendapatkannya jika Anda beruntung. Dongfang Dao Yuan berkata, peri emas, kamu tidak mengembangkan kekuatan spiritual, berikan saja 7 buah ini kepadaku. Tidak, Jin Meyer bertekad, saya tidak mengembangkan kekuatan spiritual, tetapi laki-laki di dalam saya keluarga melakukannya. Tidak, petik 2. Dongfang Dao Yuan mengerutkan kening, kamu tidak boleh terlalu mendominasi. Para dewa langit dan bumi semuanya berbudi luhur. Itu saja, beri aku 4 dan segera pergi. Petik 2, aku tidak akan memberimu satu pun. Jin Meyer berkata, akulah orang pertama yang tiba di sini. Jika aku tidak menunggu sampai matang dan memetiknya, ini milikku. Tidak ada yang bisa menerimanya, pergi. Wajah Dongfang Dao Yuan menjadi gelap, peri emas, ini tidak baik. Setiap orang memiliki bagian dalam harta surga dan bumi. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri? Jika itu adalah harta lain, dia mungkin akan berbalik berkeliling dan pergi, dan bahkan tidak mau berdiri untuk memintanya. Tetapi buah jiwa Taichu ini terlalu kuat. Terlalu berharga, terlalu langka. Kekuatan mental Anda tidak hanya akan meningkat secara dramatis setelah meminumnya, tetapi membawanya kembali ke sekte adalah pencapaian yang luar biasa. Berhenti bicara omong kosong, apa yang kukatakan milikku adalah milikku, keluar dari sini. Jin Meyer memiliki temperamen yang berapi-api, dan alasan mengapa dia mengatakan begitu banyak adalah sepenuhnya demi sekte Tiandao. Melihat pihak lain bersikap tidak masuk akal, dia segera putus dengannya. Meskipun ada 7 buah jiwa Taichu, ini harus diberikan kepada laki-laki saya, dan tidak mungkin untuk memberikan satu pun. Wajah Dongfang Dao Yuan menjadi lebih dingin. Sebagai murid berbakat dari sekte Tiandao, dia selalu menghormati orang lain. Izinkan saya mengatakannya untuk terakhir kalinya, serahkan 4 buah jiwa Taichu, jika tidak saya akan mengambil tindakan. Jika Anda dikalahkan, datanglah ke sini jika Anda memiliki kemampuan. Anda pikir saya takut pada Anda? Diagram Qi pada buah jiwa Taichu masih ada. Belum begitu jelas, masih ada sedikit waktu sebelum matang. Jadi Jin Meyer hanya bisa tinggal dan tidak memetik buahnya lalu pergi. Mendengar kata, kalah, ekspresi Dongfang Dao Yuan menjadi semakin suram. Apakah kamu benar? Benar berpikir itulah kekuatanku yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, murid paling berbakat dari sekte Tiandao, hidup sia-sia? Karena aku ingin mengambil tindakan, izinkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Berbicara, auranya tiba-tiba meledak. Tampaknya telah menembus kemacetan tertentu, dan paksaan yang kejam langsung memenuhi seluruh tempat. Ini sebenarnya adalah kekuatan dari Dewa Abadi. Meskipun para penonton berada ribuan kaki jauhnya, mereka masih terbentur oleh tekanan yang sangat besar. Mereka telah menyaksikan pertarungan antara keduanya sebelumnya dan berpikir bahwa Dongfang Dao Yuan benar-benar dikalahkan. Sekarang tampaknya pihak lain belum menunjukkan kekuatan penuhnya sama sekali. Mengerikan, sungguh mengerikan. Seseorang yang berusia di bawah 1000 tahun telah menerobos ke alam Dewa Abadi. Tidak heran penilaian semua orang sebelumnya terhadap dirinya tidak terduga. Suasana hati Dongfang Dao Yuan juga cukup rumit.
Sebagai jenius pertama dari Sekte Tiandao, dia selalu dihargai oleh sekte tersebut dan dilatih sebagai penerus berikutnya. 3 bulan lalu, tingkat kultivasinya menerobos ke alam Dewa Abadi. Terobosannya terlalu cepat untuk mencegah fondasinya menjadi tidak stabil. Tao Wei secara pribadi memasang segel padanya dan bersiap untuk membukanya setelah 100 hari. Tentu saja, segel jenis ini berbeda dengan yang ada di tubuh Leng Qingqiu, dia bisa menembusnya kapan saja selama dia mau. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum periode 100 hari, tetapi untuk buah jiwa Taichu, dia tidak punya pilihan selain menerobos terlebih dahulu. Jin Meyer, kamu yang meminta ini. Jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Dongfang Daoyuan memegang pedang di tangannya dan berkata dengan momentum yang luar biasa, sekarang ketujuh ini buah jiwa Taichu adalah milikku. Dan kamu tidak dapat mengambilnya. Ada kesenjangan besar antara Dewa Abadi dan Dewa Setengah Abadi, dan pihak lain tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Lalu kenapa? Jin Meyer menatap mulutnya dan tidak lagi menekan auranya. Tekanan kekerasan langsung meletus, menghilangkan kekuatan Dongfang Daoyuan. Ini juga merupakan tahap awal dari Dewa Abadi, tetapi ini adalah alam rahasia primordial. Aura primordial yang kaya sangat meningkatkan kekuatannya, membuatnya tampak lebih kuat. Bab 3830, siapa yang tidak menyembunyikan kekuatan? Kamu juga seorang Dewa Abadi, bagaimana ini mungkin? Telah menyembunyikan kekuatannya juga, dan itu bukan miliknya sama sekali. Tetapi melihat buah jiwa Taichu semakin matang, dan tidak jauh dari siap untuk dipetik, dia tidak lagi peduli tentang apapun saat ini dan menebasnya dengan pedangnya lagi. Jin Meyer membalik pergelangan tangannya, mengeluarkan pistol pendek, dan bertarung dengannya. Kedua orang itu bertarung tanpa henti. Sebagai perbandingan, Dongfang Daoyuan berada dalam posisi yang dirugikan, yang membuatnya sangat kesal. Sebagai murid inti dari Sekte Tiandao, dia selalu tak terkalahkan. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia ditekan oleh rekannya. Tidak peduli betapa marahnya dia, kekuatan tetaplah kekuatan, dan tidak ada keuntungan sama sekali. Melihat aroma buah jiwa Taichu semakin kuat, dia tidak bisa lagi menundanya, jadi dia hanya bisa melepaskan idenya sebelumnya. Peri emas, tidak ada cara untuk terus bertarung seperti ini. Kamu menyerahkan 3 buah jiwa Taichu kepadaku, dan sisanya adalah milikmu. Bagaimana menurutmu? Itu hanya lamunan. Apa milikku adalah milikku, dan aku menang aku tidak akan memberikannya padamu. Jin Meyer berkata dan meninju, mengguncang lawannya ke belakang. Kamu, melihat betapa kuatnya lawannya, Dongfang Daoyuan sangat marah hingga matanya terbakar. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari belakang. Saudara Dongfang, kita bisa bergabung. Begitu dia selesai berbicara, sosok lain datang berlari dari kejauhan, dan itu adalah Tan Ge dari Sekte Guiyuan. Dongfang Daoyuan sedikit terkejut, dia tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Dia hanyalah Dewa Abadi tingkat menengah dan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Abadi. Apa maksudmu dengan itu? Itulah arti harfiahnya. Tan Ge terkekeh, penuh percaya diri. Mari kita bekerja sama untuk menjatuhkannya. Saya hanya membutuhkan 3 dari 7 buah ini. Daoyuan, dengan mata ragu, auranya tiba-tiba meledak. Dia ternyata adalah Dewa Abadi tahap awal. Melihat pemandangan ini, Dongfang Daoyuan dan penonton di sekitarnya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa murid Sekte Guiyuan yang tidak mencolok ini menyembunyikan kekuatannya. Awalnya semua orang mengira orang terkuat di Sekte Guiyuan adalah Si Feng Lai, tapi sekarang sepertinya semua orang telah tertipu. Ternyata orang ini adalah orang nomor 1. Tan Ge tampak sangat puas dengan reaksi di sekitarnya, dengan cibiran di bibirnya. Dia menyembunyikan kekuatannya, bahkan membiarkan Si Feng Lai berdiri di depannya. Tujuan awalnya adalah mencari kesempatan untuk menipu orang lain secara diam-diam, seperti Dongfang Daoyuan di depannya. Namun kini situasi ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ingin mendapatkan buah jiwa Taichu, mereka berdua hanya bisa melakukannya secepatnya. Jika tidak, waktunya akan memakan waktu lama. Setelah buah matang dan Jin Meyer memasukkannya ke dalam ring penyimpanan, akan sulit untuk mengambilnya. Orang ini sangat berbahaya. Dongfang Daoyuan terkejut. Tapi kemudian dia dipenuhi dengan kegembiraan. Situasi ini adalah hal yang baik.
Kedua makhluk abadi itu bisa mengalahkan Jin Meyer di tahap awal dengan bergabung. Baiklah, saudara muda Tan, kamu dan aku akan bergabung. Setelah kita menjatuhkan buah jiwa Taichu, kamu dan aku akan menjadi 3 dan 4. Petik 2. Itu kesepakatan. Jin Meyer, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dongfang Daoyuan tidak segera mengambil tindakan, dan berkata lagi, peri emas, kita berdua bergabung, kamu tidak dapat menghentikannya apapun yang terjadi. Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, cepat berikan 7 buah ini kepada kami. Yuan Gu, ada banyak sekali peluang di alam rahasia, jadi mengambil kesempatan untuk menemukan harta karun lainnya adalah cara yang tepat. Tan Ge kemudian berkata, itu benar, Taichu, kamu tidak bisa mempertahankan buah jiwa berdiri, kamu hanya akan terluka parah atau kehilangan nyawamu. Cepat pergi, ini pilihan bijak. Petik 2. Tak satu pun dari mereka yang terburu-buru mengambil tindakan. Jika mereka bukan lawan Jin Meyer dalam satu pertarungan, bahkan jika mereka bergabung untuk mengalahkan satu sama lain, mereka mungkin akan terluka. Ini adalah dunia rahasia kuno. Tentu saja, semakin kuat semakin baik, Anda tidak bisa bertarung kecuali Anda harus melakukannya. Kedua belah pihak menderita. Dalam pandangan mereka, sekarang keduanya telah menjadi lebih kuat bersama-sama, mustahil bagi pihak lain untuk menyerah. Benar saja, kilatan keraguan muncul di mata Jin Meiren. Apakah layak untuk melamar pekerjaan itu? Tetapi pada saat ini, seseorang yang dikenalnya muncul. Dua pria dewasa menindas seorang wanita, mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Begitu. Kata-kata itu keluar, Ye Bufan dan Wu Qimei berjalan mendekat. Xiao Fan. Petik 2. Setelah melihat Ye Bufan, Jin Meyer dipenuhi dengan kegembiraan. Untungnya, pria itu tiba tepat waktu, jika tidak, dia mungkin tidak dapat menyimpan buah-buahan ini. Ye Bufan juga sangat senang saat melihat 7 buah jiwa Taichu. Dia menghadap saya tidak dapat meningkatkan kekuatan mental saya, jadi saya tidak menyangka akan menemukan harta karun seperti itu. Kamu benar-benar beruntung, dan kamu belum mati. Meskipun pihak lain akhirnya memenangkan posisi teratas dalam kompetisi 100 teratas, Tan Ge tetap tidak menganggapnya serius. Petik 2. Karena Anda di sini untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas, serahkan 7 buah jiwa Taichu dan selamatkan hidup Anda. Ye Bufan berbalik dan melirik mereka berdua, dengan kilatan ejekan di matanya. Petik 2. Kedua makhluk abadi itu berada di tahap awal, dan mereka cukup pandai menyembunyikan kekuatan mereka, tapi jadi kenapa, buah ini milikku dan tidak ada hubungannya denganmu. Mencari kematian. Petik 2. Ekspresi galak melintas di mata Tan Ge, dan dia diam-diam mengirim pesan ke Dongfang Daoyuan, Saudara Dongfang, hentikan wanita itu, saya akan menangkap anak ini, dan kemudian 7 buah itu akan menjadi milik kita. Menurut idenya, selama dia memegang Ye Bufan, Jin Meyer pasti akan menyerah, dan kemudian mereka berdua bisa dengan mudah mendapatkan buah jiwa Taichu. Adapun kekuatan Ye Bufan, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali. Dia adalah tahap awal dari Dewa Abadi. Tidak mudah untuk memenangkan pihak lain, Dongfang Daoyuan berpikiran. Sama, setelah menerima pesan itu, dia segera melangkah ke depan Jin Meyer. Ye Bufan seperti kilat dan mengulurkan tangannya. Dia meraih lehernya. Tetapi sebelum dia bisa menyentuh lawannya, ada bunyi patah di telinganya. Dan kemudian seluruh orang itu terbang kembali seperti bola meriam, menghancurkan lusinan pohon besar di dalam langit. Dia nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, separuh pipi dan tengkoraknya roboh, dan semua gigi di mulutnya hancur. Kamu, Tan Ge meludahkan seteguk darah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat sehingga dia bisa sepenuhnya menghilangkan kekuatan abadi pelindung tubuhnya hanya dengan satu tamparan. Apakah ini masih lebih tinggi darinya? Jin Meyer berdiri di sana tak bergerak. Tidak ada reaksi, dan dia masih sedikit terkejut. Ternyata, Ye Bufan begitu kuat, lebih kuat dari mereka, sehingga dia tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Dari keduanya, Ye Bufan tersenyum tipis, yang tidak menyembunyikan sedikit pun kekuatannya akhir-akhir ini. Kamu. Petik 2. Dongfang Daoyuan terdiam beberapa saat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan bersembunyi begitu dalam. Pemimpin kompetisi 100 teratas layak menyandang gelar itu.
Belum menyakiti keindahannya. Nak, aku juga tidak akan menyakitimu. Tetapi jika Anda ingin mencuri harta saya, jika Anda tidak ingin bersikap kasar, serahkan semua cincin penyimpanan Anda. Ekspresi Dongfang Daoyuan berubah drastis, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah untuk melindungi cincin penyimpanannya. Jangan dipikir-pikir, jangan lupa, saya adalah anggota dari Sekte Tiandao. Petik 2.